Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kata-kata penghormatan kita tumpangkan kepada pembicara terdahulu. Pertama-tama mari kita selalu berserah diri kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia dan bermacam-macam nikmat masih Allah pinjamkan kepada diri kita masing. Pada malam hari ini kita masih sanggup melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Tak lain dan tak bukan tujuan adalah untuk berubudiyah kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur atas nikmat Allah. Allah pasti tambah dengan nikmat yang tidak kita duga. Tapi sebaliknya kalau kita ingkar kufur atas nikmat Allah, ingat azab Allah itu sangat pedih. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan, semoga disampaikan Allah kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepada mereka 10 kali. Laulaka ya Muhammad. Kalau tidak karena engkau Muhammad, tidak ada awak, tidak ada alam, tidak ada seluruh makhluk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dijawab oleh Rasulullah, anna minallah wal alamu minni. Aku daripada Allah dan alam itu daripada aku, kata Rasulullah. Baiklah Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam rangka mengikuti ini ibadah Ramadan. Kita sudah hampir habis berpisah dengan Ramadan, hanya tinggal beberapa hari ke depan. Apakah kita berhasil pada bulan ini tergantung daripada diri kita masing-masing. Baiklah, sebelum memberikan tausiah singkat, terlebih dahulu alhamdulillah selalu mengajak kita berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita selalu berselawat kepada Rasul, insya Allah jiwa kita akan tenang, hati kita akan tenang. Kita yakin pada malam hari ini akan dihadiri oleh rohaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, yaitu dalam surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ilmuilah, kata Allah, di tengah-tengah kamu akan hadir rohaninya Rasulullah. Ibu, mari kita sama-sama dulu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya
ya habibi salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itu selawat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dahulu Rasulullah itu melaksanakan sholat, kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala supaya dialihkan kiblatnya Rasulullah, yaitu ke Baitullah di Makkatul Mukarramah. Itu dinamakan di ujung selawat itu ada masjid dua kiblat. Bagi jamaah haji dan jamaah umrah, kalau dia hendak melaksanakan umrah, setelah itu diambil miqat di berali, lalu sholat 2 rakaat di masjid dua kiblat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dipanggil oleh Allah supaya dapat menunaikan, menginjakkan kaki kita di tanah suci Makkatul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lah dimulai dari ustaz kita jago, yaitu tentang kematian. Iyo leka mati ya Pak. Ibu-ibu leka mati. Lai. Papa leka mati. Ambo nak mati tu. Tak ada kita yang mati. Cuman hanya pindah. Pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Memang melalui proses. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Allah siap ibu-ibu juga bapak kita menghadapi kematian. Allah siap. Alun. Datang malaikat maut dia ajar, boleh siap lah malaikat maut. Bisa dijawab model itu. Iza jaa ajalum la yasta. Kalaulah tiba ajal, tak bisa wak minta undur. Agak sesaat, agak saroti, tak bisa maju agak saroti. Maka dari itu hari apa yang harus kita persiapan untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Kita sering berdoa kepada Allah. Berapa kali kita mohon kepada Allah supaya dimudahkan kematian. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan Allah, berapa kali kita minta kepada Allah supaya dimudahkan kematian. Ini yang bertanya ibu-ibu balik. Berapa kali ibu-ibu berdoa siang malam untuk menghadapi sakaratul maut? Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah. 70 kali beliau minta kepada Allah supaya dimudahkan kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan masalah kematian. Yang penting bagi kita bagaimana persiapan diri awak untuk menghadapi yang namanya kematian. Perbanyaklah, terutama perbanyak bertaubat kepada Allah. Yang kedua, hati kita selalu berhubungan dengan Allah. Pada suatu ketika, suatu saat Rasulullah SAW mengatakan, yaitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-21. Berarti hanya tinggal hitungan hari. Kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Akan terjadi suatu peristiwa, yakni bulan atau malam Lailatul Qadar. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, di 10 yang terakhir.
di setiap malam-malam hitungan ganjil. Apakah kami bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar ya Rasulullah? Bisa, kata Rasulullah. Apakah umat engkau nanti di akhir zaman bisa bertemu dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Bisa, kata Rasulullah. Tapi dengan catatan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan tak pernah bolos. Tapi gini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tampak gitu. Nan tambah. Kalau mungkin di awal-awal Ramadan masjid tak mampu menerima jemaah. Kalau di akhir-akhir Ramadan nalah mati bisu sana banyak. Kita mencari adalah maghfirah Allah. Kita mencari adalah ridha Allah. Kita mencari adalah pembebasan daripada api neraka. Di malam-malam terakhir ini adalah malam-malam yang itqum minan nar, malam pembebasan daripada api neraka. Inilah yang kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Kalau seluruh jiwa raga kita, setiap darah yang mengalir, rambut yang sehalai, berzikir kepada Allah, hati yang selalu siang malam berhubungan dengan Allah, setiap nafas yang kita hembus itu bertuliskan kalimat atau kebesaran daripada Allah. Malaikat maut itu tidak mampu mencabut nyawa kita. Apa kata malaikat? Ya Allah, aku tidak bisa cabut roh bulan bin sebulan, karena tidak ada pintu bagi masuk. Masuk dari telinganya berzikir kepada Allah. Masuk dari matanya berzikir kepada Allah. Masuk dari mulutnya lisannya basah dengan menyebut nama-nama Engkau ya Allah. Tak ada pintu bagi masuk ya Allah. Kata malaikat maut menghadap kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai malaikat maut, tuliskan namaku di telapak tanganmu. Perlihatkan kepada budakku, kata Allah. Dipanggil kita oleh Allah. InsyaAllah kalau Allah nama manggil awak, itulah dijamin selamat awak di alam dunia sampai ke kampung akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kata Allah, jiwa yang tenang, nafsu yang terkendali, kembalilah kepada Rabb engkau. Kalau jalan itu kita berangkat, insyaAllah itulah selamat awak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah ke dalam golongan budakku, kata Allah. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah, yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi mulai dek guru kita cakap masalah kematian yang perlu bagi kita persiapan diri lahir dan batin untuk menghadapi sakaratul maut. Kita tidak tahu kapan roh kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti kita akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Al mautu babu wa kullun nasidakilu. Mati, kata Rasulullah, adalah sebuah pintu yang mana manusia itu pasti akan melaluinya. Setelah kita kematian, apakah kita sudah terbebas dari segala masalah? Belum, masih panjang perjalanan. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, maka disegerakan, dimasukkan ke liang lahat. Lalu timbul pertanyaan. Siapa yang bertanya? Malaikat mungkar wan nangkir. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Sekarang di atas dunia kita tidak kenal dengan Allah. Jangankan diharapkan nanti di alam barzakh kita akan dapat
menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar wan nakir. Terlebih dahulu kenali diri awak, baru insyaallah kita akan kenal dengan Allah. Cari jalan mencari rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau laja Allah kita insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Allah kepada malaikat mungkar wan nakir? Wahai mungkar nakir, jangan engkau tanya, dia adalah budakku semenjak di atas dunia, kata Allah. Apa kata malaikat? Nol mautal arus, tidurlah bagaikan pengantin baru. Senang awak dalam kubur, tapi cuman persiapkan diri awak dengan banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap saat, setiap waktu kita akan ditemani. Lihat ada kawan nak dalam kubur lain, siapa kawan awak datang utusan daripada Allah, berwajah putih bersih berseri-seri. Ma anta, siapa anda? Aku adalah ciptaan Allah, aku adalah amalan solehmu selama hidup di atas dunia. Aku menemani engkau nanti sampai hari kiamat. Kalau kita membawa keburukan, banyak amalan yang tidak diridai Allah, kita ditemani oleh sebangsa makhluk yang sangat menakutkan. Matanya merah, bukanlah main menakutkan. Lalu kita bertanya, ma anta, siapa anda? Aku adalah amalan burukmu selama hidup di atas dunia. Mudah-mudahan kita ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari kita cari ridha Allah, mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin barangkali sebagai tambahan kajian daripada guru kita Jaka, insyaallah menjadi suri tauladan bagi awak. Terakhir, mari kita sama bermohon kepada Allah. Semua itu adalah atas kehendak Allah. Kita selalu minta perlindungan daripada Allah dari segala mara bahaya dan godaan yang selalu mengintari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Rabb. Ya Rabbi salimna ya salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.